Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya begini, Bin, bukan saya mau mau menjelaskan tentang orang Aceh yang namanya manusia, tempat salah dan juga dosa. Maka beruntunglah orang-orang yang mau bertaubat, yang mau mendekatkan diri kepada Allah. Jadi nggak hanya orang-orang baik berteman dengan orang baik, enggak. Orang baik itu dengan orang jahat pun dia akan berteman. Kenapa? Untuk mengajak. Mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada cerdas. Nah, itu kan yang diajarkan oleh Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagai rahmatan lil alamin, bukan melaknat-laknat orang. Gitu. Saya nggak cerdas, tetapi walaupun saya nggak cerdas, saya bisa membedakan yang mana dongeng, yang mana ketentuan dalam agama kita, ajaran yang benar dalam agama kita. Dongeng itu bukan ajaran agama, bukan ajaran agama Islam maksudnya. Kenapa kita diciptakan berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berpuak-puak? Supaya kita dilahirkan, dihidupkan di muka bumi ini untuk saling kenal mengenal. Begitu, bukan untuk nyari terkenal. Untuk kenal mengenal, saya itu nggak perlu terkenal. Yang penting saya bisa kenal ente, ente bisa kenal saya, walaupun melalui sosial media ini. Begitu, saudara, untuk saling bersilaturahmi. Ya, jadi perbedaan, persamaan, semua udah diciptakan. Kita jangan buat-buat perbedaan, saudara, di tengah-tengah kita. Cukuplah perbedaan yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia ini banyak sekali suku. Untuk apa? Untuk kita bisa bersatu di dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda namun satu jua. Begitu, saudara. Berhentilah ente menghina Sayyidina Rizik. Syihab, jangan. Rizik itu nama bapaknya Hussein. Syihab itu kan nama datuknya. Itu nggak boleh. Seperti Kiai Imad katanya nggak boleh bin Sarma, nggak boleh bin Uthman, harus bin Sarman, saudara. Mumpung ente sempat taubat, justru saya kalau ngikuti ajaran habaib, saya bukan taubat, tapi saya telah melenceng dari ajaran agama Islam seperti yang diajarkan oleh guru-guru kita di sini. Gitu, pulpen nulis sendiri, orang mati bangun sendiri, orang mati satu masuk ke orang mati dua, ya kan? Sowan untuk mengusir malaikat itu kan nggak boleh, saudara. Punya kelebihan atau garomah bisa mi'raj sehari 70 kali, saya harus bertaubat dari keyakinan seperti itu. Ya Masya Allah, ya ikhwan, saudara, itu ya harus taubat, ya kan? Kalau kita sudah berlumur lumpur, jangan teriak mandi dulu, woi, mandi dulu, kamu yang harus mandi, gitu ya. Rizik kok Sayyidina, nggak apa-apa, mereka bebas mau menggunakan apa, gitu. Wong edan kue bebas, wong edan kue bebas, wong edan kue bebas, bebas suka hati. Mau ngaku cucu Nabi, mau ngaku Tuhan, mau wong edan gitu. Wali bagi mereka, bagi kita ya wong sinting, wong edan, wong sableng. Kasih ana satu bukti ente pernah bantu di tsunami Aceh. Nggak perlu ente siapa. Cukuplah Allah yang menulis kebaikan ana yang pernah ana lakukan. Emang ente ngikutin pembohong terus ente paksakan. Kalau itu kebenaran, saudara, ente nggak ngakuin pun nggak masalah. Ana nggak akan marah, nggak akan kirim pasukan keputihan ke rumah ente. Ane juga harus buktikan kalau ente sholat, kalau ente puasa TIJ, kalau ente ngaji TIJ. Perlu ane buktikan? Nggak perlu. Yang perlu membuktikan itu yang dianya sendiri ragu tentang kebaikan yang dia lakukan selama ini.
Logika kita begitu. Wajar logika saya 7 langkah lebih maju daripada logikamu. Wong datuk kami udah pakai mahkota, datukmu belum pakai celana, kawan. Emang ente siapa? Kita berbuat baik itu, kita mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu, saudara. Di Aceh itu nggak mengenal yang namanya payung putar. Nggak, ngesot di depan tuan, nggak ada. Saya udah berulang kali nanya sama orang tua saya dari kakek saya, kakek saya dari kakek saya, kakek saya dari kakek saya, kakek saya dari kakek saya. Bagaimana dulu kehidupan orang dalam bernegara di saat masih masa kejayaan Aceh? Itu nggak ada. Orang disuruh ngesot gitu. Ya. Enggak ada. Yang ini Bani Ahwal, yang ini Bani Khayal. Bani Ahwal harus tunduk kepada Bani Khayal. Itu enggak ada, saudara. Yallah, yallah, enggak ada. Kemudian kita berbuat baik, kemudian koar-koar di podium, enggak boleh. Saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini, saya begini. Itu enggak boleh. Orang Islam di Aceh seperti itu. Kibin bilang TIJ gila, TIJ enggak waras, TIJ sakit jiwa, TIJ ODGJ. Sementara yang mereka percayai ya cerita-cerita dongeng, saudara. Jadi ada cerita nih, ada pulpen Habib, ya kan? Ada kalam Habib, ada pena Habib yang bisa menulis sendiri. Makanya kebanyakan cerita kalian itu, Bib, ngawur. Karena pulpen kan nggak ada alat untuk berpikir. Dia cuman alat tulis gitu. Jadi dia nulis sendiri ya suka-sukanya lah. Kemudian yang bacanya juga suka-suka dia. Nggak menggunakan metode membaca misalnya si Bahar gitu. Tidak menggunakan bahasa, cara baca dengan kaidah yang sebenarnya. Misalnya membaca kitab dari kiri ke kanan gitu. Pulpennya aja nulis sendiri, ya serampangan lah ditulis. Dikisahkan oleh orang yang mengisahkan suatu ketika ada seorang Habib yang memiliki garomah yang luar biasa. Beliau kejar-kejaran dengan malaikat mungkar dan nangkir, ya, di alam kubur. Karena ditulis oleh pena sendiri, saudara. Taruhlah itu benar ya. Kalau saya nggak percaya gitu. Hari gini masih percaya begituan gitu. Jadi begitu, saudara. Jadi penanya nulis sendiri, kemudian dari hasil karangan pena, bukan orang, pena gitu. Nanti dibaca sama orang gila, orang yang hilang akal. Nah, jadi diceritakanlah pada Mukibin. Terus yang ngomentari yang nggak percaya, itu Wahabi, itu paling-paling Syiah, itu orang kafir, itu PKE, saudara. Itu ante-ante oligarki. Itu ante-ante rezim. Nah, begitu kurang lebihnya, saudara. Pena menulis sendiri, kita dengar ya. Mari kita dengar. Kita lihat bebenguknya dulu. Nah, ini bebenguknya. Itu pena, itu menulis sendiri. Pertanyaan saya, Beb. Kalau misalnya itu dilarang, nggak boleh ceritakan kepada orang lain, kenapa ente tahu? Berarti yang dengarnya itu pengkhianat. Bukannya kalian nggak bisa dipercaya, khianat kalau dipercaya. Apabila berkata-kata dusta, apabila berjanji mengingkarinya, apabila apa lagi? Apa satu lagi? Apabila berkata-kata selalu dusta, apabila berjanji mengingkari, apabila dipercaya berkhianat. Ya begitulah. Kalau dia nggak khianat, orang-orang nggak akan tahu cerita dongeng itu, saudara. Ya, jadi penanya sekolah di mana? Dia bisa nulis. Kalau dia bisa nulis, berarti bisa baca dong. Ayo, mana pena yang bisa nulis? Tak kasih sepeda. Ayo sebutkan pena apa saja yang bisa nulis sendiri, yang pernah sekolah. Ayo monggo. Ini kira-kira yang cerdas Habibnya atau pulpennya? Mungkin Habibnya nggak bisa nulis, jadi pulpennya nulis sendiri.
Ya udahlah, begitulah ceritanya. Iqbal itu Batak. Kalau Batak itu punya marga di belakang namanya. Si Hombing, si Butar-Butar, Panjaitan, Tandean, begitu kurang lebih. Ya. Iya, Habib juga punya marganya. Saya bukan orang bermarga. Iya. Alias marga satwa, saudara-saudara. Batu bara misalnya, itu batu bara bukan Batak, Mandailing kayaknya ya. Seperti Abdus Somad, Super Somad, Abdus Somad batu bara. Nah, begitu kurang lebih. Itu Mandailing, orang bermarga. Seperti Bung Lubis gitu, 212. 212 itu bukan marga, yang marga itu Lubis, saudara. Kalau saya bukan. Bal margamu bin Yahya, na'udzubillahi min dzalik, astaghfirullahaladzim. Jangan pernah menisbatkan nasab dirimu kepada orang lain, apalagi kamu menisbatkan nasab orang lain kepada orang lain. Nggak boleh, saudara. Ya, iya. Ente namanya kan Aimaduddin. Kenapa ente nggak nyebutin nama bapak ente? Misalnya Imaduddin bin Sarman. Kenapa bin Utsman? Lah sama aja. Kayak Rizik. Kenapa Rizik bin Sihab? Kan Rizik bin Husain, saudara. Bahar bin Ali. Kenapa bin Semit? Berarti dia tidak mengakui bapaknya dong. Kalau pemikiran kalian begitu. Ya, misalnya Taufik. Taufik As-Sekaf misalnya. Kenapa sebutkan As-Sekaf? Kenapa enggak Bila Abdul Gadir gitu? Dir Gadir. Selamat malam Gadir. Kan makan sudah Gadir. Mau ente punya marga, mau ente bermargarin, aneh tak peduli. Iqbal ini raja utang dari Aceh. Iya, diakui sebagai raja. Ini ngaku-ngaku raja. Tapi ngemis, saudara. Aduh, ngutang itu lebih mulia daripada ngemis. Itu yang tepat kata-katanya. Bukan merampok lebih mulia dari ngemis. Seperti yang dikatakan oleh Hani bin Yahya. Salawat itu mencintai, memuji Nabi Muhammad SAW. Betul sekali. Betul. Jadi kalau kita menunjukkan rasa cinta kepada Nabi dan kita berharap syafaat nanti di yaumil qiyamah kepada Nabi, ya solawatnya bukan Habib Rizik nging. Teku asli itu cinta habaib. Ya udah. Ya, seperti keturunan Teku Raja Ramasami alias Panglima Tibang. Keturunan itu, ya. Islam Aceh tidak mengenal ada orang mi'raj 70 kali sehari bersama kambing. Nggak ada, Bang. Betul itu Bang Muhammad Ridho. Dengar tuh. Oh, di Banda Aceh. Iya, saya sedang di Banda Aceh. Po ke depo edra waku. Jadi begitu, saudara. Kita di sini walaupun berbeda pandangan tentang segala sesuatu, kami tidak menganggap kalian kafir. Cuman pencerahan belum sampai ke situ. Lampu taman ini kalian anggap sebagai matahari. Karena kalian nggak mau mengingkari cahaya lampu taman yang sudah mulai redup, kalian puji-puji lampu taman, ya sudah. Kalau kami tahu itu lampu taman, bukan matahari. Jadi kalau kalian bilang tobat TIJ, tobat, inilah matahari, kami nggak percaya ke kalian, bukan berarti kami orang ingkar. Mengingkari sebuah hal yang sesat menyesatkan itu harus. Mengingkari hal yang sesat menyesatkan itu harus. Ini lampu taman dibilang matahari, lampu tamannya udah mulai kusam, redup. Menurut saya mending abang live kabarin arti hidup yang berarti untuk orang lain tanpa menjekin orang lain. Kalau enggak dijawab, oh begini bang, saya itu dapat ilmu dari gurunda Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Silap Al-Kaburi. Jadi ilmu yang didapatkan itu harus digunakan. Sebab kalau ilmu yang
sudah kita terima, kita nggak gunakan, itu nggak boleh. Artinya kita menutupi. Nah, bukan kita harus menyampaikan ke orang-orang walaupun cuma satu ayat. Apalagi ini ayat-ayat banyak sekali. Ayat donasi untuk Palestina, ayat donasi untuk korban bencana alam, ayat donasi untuk sablon baju, ayat donasi untuk pasang baleho, ayat donasi untuk beli corong baru, alat donasi untuk beli baterai corong, saudara. Ilmu itu bukan untuk disembunyikan, saudara, untuk diamalkan, untuk diajarkan, untuk manfaat kepada orang lain. Ayat utang 1 juta, bayarlah. Apalagi cuma 1 juta, sekali deh. Nah, gitu. Begitu, saudara. Ya, iya. Ente kadang-kadang. Saya mengamalkan ilmu yang diwarisi oleh Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Silap Al-Kaburi, ikon. Jadi untuk apa dia tebarkan ilmu kalau ilmunya itu tidak bisa diambil oleh orang lain? Nah itu Gurunda. Nah, mereka sosokan ngambil momen. Momen itu digunakan untuk ayat-ayat donasi. Seolah-olah mereka pejuang, pembasmi koruptor. Padahal yang basmi pemerintah, ya kan? Kecuali pemerintahnya belum tahu, dia koar-koar sehingga pemerintah jadi tahu. Itu bermanfaat, lebih berguna bagi netizen. Ada kasus yang misalnya ngeblank gitu, nggak jelas. Netizen bersuara. Dan itu jelas hasilnya. Dengan viral, maka suatu kasus yang sudah meredup bisa diangkat kembali. Nah, koar-koarnya Rizik apa? Maksudnya, nyari duit. Rizik itu koar-koar mangap bahas masalah korupsi sama seperti TIJ nyangkul. Paham nggak? Rizik itu pakai corong koar-koar. TIJ itu pagi-pagi nyangkul di sawah. Sama profesi. Dan itu menghasilkan cuan. Cuman TIJ hasil cuannya dikit. Tapi halal. Rizik ngasilin duitnya banyak. Ente ngaku-ngaku berjaya di Sunan. Itu Rizik. TIJ mana ada? Salah orang lagi Kibin. Itu Rizik. Kroco-kroconya yang ngaku-ngaku punya jasa Tsunami Aceh. Kalau TIJ mana ada? Cuman TIJ bilang, TIJ pernah waktu tsunami itu terjun ke lapangan. Untuk apa? Mencari keluarga. Dan itu nggak perlu penghargaan di situ. Karena memang keluarga. Gimana sih ente? Saya kan bilang, saya waktu tsunami hari ketiga saya turun ke lapangan. Dimana hari itu, ya kan? Dimana hari itu kita sulit menembus. Dan kebetulan saya banyak teman-teman di luar negeri. Saya kumpulin donasi dari teman-teman saya di luar negeri, bukan dari orang miskin, bukan dari orang yang kelaparan, orang-orang yang ada di Skandinavia, yang ada di Amerika, yang ada di apalagi di Kanada. Teman-teman saya, popok bayi, makanan sehat, dan segala macam sejenisnya keperluan. Kita bagikan, saudara. Enggak cuman kepada korban tsunami, kepada korban konflik pun iya, gitu. Enggak perlu bukti. Enggak perlu. Saya itu enggak perlu bukti, enggak perlu tempel baleho. Itu Rizik, bukan saya. Ini baleho TIJ nyerahin bantuan kepada korban tsunami, kepada korban konflik. Enggak perlu. Enggak ada. Dan enggak mau. Gimana sih ente? Enggak mau, aneh. Cuman di daerah-daerah yang pernah TIJ terjun langsung kan mereka kenal. Kepala desanya, cewek-cewek di situ, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda di situ. Kan mereka kenal TIJ, cukup itu. Udah. Saya nggak perlu pasang baleho. Udah 2025 masih baleho tsunami, kan saya nggak perlu. Iya kan? Nggak perlu. Nggak perlu. Kalau foto ada, kalau foto. Bentar. Kalau foto ada, cuman nggak saya bikin baleho.
Mana ya? Misalnya ini fotonya, lagi duduk wawancara nenek-nenek, ya kan? Nah, apalagi ini? Nah, ini pakai ikat kepala yang sama, mau yang sama, lagi kerja. Nah, waktu itu masih kurus, baru pulang latihan. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.